Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita untuk yang daring ya, mind mapping dan handout. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak pernah mendengar atau bahkan belajar atau bahkan membuat mind mapping dan handout di dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahasnya agar teman-teman lebih memahami lagi ya. Nah, ini karena kita berkaitan dengan pembelajaran IPA, jadi fokusnya ke IPA ya. Apa itu mind mapping? Jadi mind mapping itu merupakan sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran. Jadi mind map itu peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis ya. Nah, menurut Tony Buzan, mind mapping yakni salah satu cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Jadi Tony Buzan ini adalah seorang psikologi asal Inggris. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan peta pikiran atau mind mapping ini. Nah, manfaatnya pertama, tema utama terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan di tengah ya. Jadi nanti cara membuatnya itu pertama kita membuat gambar atau lingkaran atau kotak terserah itu di tengah. Hubungan masing-masing informasi dengan mudah dapat dikenali. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses pengingatan. Ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita udah membuat mind mapping atau melihat mind mapping, itu akan memudahkan kita mengingat peta atau mengingat inti dari materinya. Nah, adapun kelebihannya, ini yang pertama lebih mudah melihat gambaran keseluruhan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan dan membuat hubungan. Dan yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Itu kelebihannya. Intinya kelebihan daripada mind mapping ini membuat kita lebih mudah untuk mengingat ya, dan juga mempelajarinya. Nah, namun juga ada kekurangannya. Yang pertama itu waktu terbuang untuk mencari kata kunci pengingat. Karena mind mapping itu perlu kata kunci ya, kata kuncinya itu kata yang mudah kita ingat. Nah, kita perlu kan berarti untuk memikirkannya agar kita mudah mengingat atau agar orang lain mudah mengingatnya. Kedua, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Sebenarnya ini kata-kata yang tidak penting ini adalah kata-kata yang asing ya. Ini kata-kata yang asing tapi kita jarang untuk membacanya. Makanya perlu ingatan yang kuat agar mudah mengingatnya. Cara membuatnya, diawali dari tengah, gunakan gambar ya. Kemudian bisa digunakan warna itu untuk lebih memudahkan mengingat. Membuat cabang-cabang utama ke gambar pusat menggunakan garis hubung yang melengkung ya, bukan lurus. Tapi lurus juga bisa, tapi lebih mudahnya dan lebih uniknya itu pakai garis yang melengkung dan perlu menggunakan gambar ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh mind mapping. Jadi di tengahnya itu adalah materinya. Materi yaitu mind mapping. Kemudian di situ ada struktur. Kemudian strukturnya itu terdiri dari kategori, kata, struktur, warna. Kemudian cabang yang selanjutnya ada keunggulan ya. Keunggulannya yaitu aktif, pola. Nah, di aktifnya itu berkaitan dengan apa itu? Thinking high order ya. Jadi kecerdasan yang tinggi, kemudian fleksibel, kreatif. Fleksibelnya asik, kreatifnya itu berarti berimajinasi. Nah, kemudian ada prosesnya yaitu draft, kemudian pembukaan dan juga apa itu tulisannya terlalu kecil ya, jadi nggak terlalu jelas di mata. Nah, itu salah satu contoh daripada mind map. Nanti teman-teman bisa lihat yang lebih banyak lagi contoh-contohnya di internet atau di Google ya. Ini contoh yang kedua. Nah, ini ada gambarnya ya.
yang tadi juga ada gambarnya. Nah, ini juga ada gambarnya. Nah, ini untuk contoh mind map juga. Materinya mind map, yaitu ada pengertiannya ya. Kemudian ada metodenya. Ya, metodenya itu dari organizing, prioritizing, learning, reviewing, dan memorizing ya. Dan lain sebagainya, itu bisa dilihat bercabang-cabang ya. Kemudian itu tadi materi tentang mind mapping ya. Jadi kalau mind mapping itu identik dengan cabang-cabang tadi. Kemudian selanjutnya itu ada materi handout. Itu adalah bahan pelajaran yang sangat ringkas ya. Jadi semuanya itu sebenarnya bahan ajar. Namun kalau mind mapping tadi kita bisa tulis di papan tulis. Misalnya kita mau mengajarkan anak materi A agar anak itu mudah mengingat, kita bisa menggunakan mind mapping di papan tulis, tapi juga bisa diberikan kepada siswa di dalam bentuk buku, disuruh membuat mind map, tapi itu untuk kelas atas. Nah, itu perlu bimbingan yang ekstra dari seorang guru agar siswa bisa membuat mind mapping dari suatu materi. Nah, yang kedua, handout ini bahan ajar juga, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Jadi kedua-duanya memang sebuah bahan ajar ya. Fungsi handout adalah membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat ya. Ini jadi dari guru. Sama juga mind map tadi juga dari guru, misalnya bisa juga dibuat oleh guru. Jadi harus dikopi beberapa lembar, diberikan kepada siswa agar kita mudah untuk menjelaskan materinya. Kemudian sebagai pendamping penjelasan pendidik, sebagai bahan rujukan peserta didik dan pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan ya. Itu fungsi daripada handout. Nah, kelebihannya itu dapat merangsang rasa ingin tahu dalam mengikuti pelajaran, kemudian meningkatkan kreativitas siswa, membantu pengetahuan dan penyempurnaan. Sedangkan kekurangannya itu karena dia bentuknya kertas ya, lembaran kertas, itu sulit menampilkan gerak dan suara. Kemudian bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa ya, dan cepat rusak atau hilang. Jadi kekurangannya itu guru harus lebih ekstra untuk merancangnya terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Nah, jadi kita buat dulu di rumah ya, sedemikian rupa, kita catat materinya, kemudian ada juga nanti soal-soalnya ya. Nah, cara membuat handout itu, kriteria penyusunan handout itu meliputi materi yang pertama ya, misalnya materi tentang suhu dan kalor. Nah, materi penting dan sesuai dengan silabus. Nah, ini harus sesuai kan silabus. Nah, suhu dan kalor kan sesuai dengan silabus di MI. Materi disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta disertai daftar, gambar, dan bagan, serta pertanyaan dan soal latihan, dan menggunakan berbagai rujukan. Nah, ini jadi handout tuh harus menggunakan berbagai rujukan karena apa? Dia sebagai pelengkap dari buku yang kita gunakan, misalnya bukunya tidak lengkap. Contohnya sekarang pakai kurikulum 2013 tuh, buku tema ya. Nah, itu bisa saja mungkin menurut guru ini kayaknya kurang lengkap ya, masih lengkapan di buku A atau di buku B. Nah, agar siswa itu ringan daripada kita meminjamkan buku yang lain kepada siswa, kita buat tuh handoutnya dengan ringkas, dengan 1 atau 2 lembar lah cukup. Nah, kita bagikan kepada siswa. Nah, ini contoh daripada handout ya. Jadi di situ ada KD, ada kompetensi dasar, ada indikator, kemudian ada SK, standar kompetensi, ada petunjuk ininya, pembacaannya ya, ada materi pokok. Nah, itu adalah contoh cover depan daripada handout. Nah, yang kedua ini isinya masih berupa materi ya, materi. Nanti bisa teman-teman tambahkan dengan soal 1 sampai 2 lah, atau sampai 5 lah maksimalnya. Nah, itu bisa dituliskan di lembar selanjutnya. Karena handout itu namanya handout ya, jadi tidak boleh banyak-banyak lembar, jadi 1 sampai 2 lembar saja. Nah, ini contoh handout lagi, tapi ini untuk kelas
atas ya, untuk SMK. Nah, ada pengantarnya, ada petunjuknya ya. Jadi siswa bisa membaca terlebih dahulu sebelum menuju ke materinya. Nah, itu adalah materi kita siang hari ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kemudian ini ada tugas. Jadi buatlah mind mapping atau handout. Pilih salah satu ya. Mau mind mapping atau handout dengan salah satu materi ini. Jadi pilih juga salah satu materi ini. Ekosistem, atau bunyi, atau suhu dan kalor, atau rangkaian listrik. Jadi ini materi-materi IPA yang pernah kita pelajarin di semester lalu. Dan saya ingin semuanya bervariasi ya, jangan satu kelas ekosistem semua, jangan. Jadi dibagilah, harus ada ekosistem, ada bunyi, ada suhu dan kalor, dan juga ada rangkaian listrik. Pilih salah satu saja, baik itu mind map ataupun handout. Kalau memang mau buat mind map harus yang menarik, harus yang berwarna, yang cantik, di kertas yang bagus juga. Jangan di kertas yang bergaris atau seperti kertas folio, kertas yang polos ya, atau seperti kertas buku gambar seperti itu. Sekian, terima kasih untuk materi kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.